Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali memakai baju merah. Artinya ini berita hot lagi. Sekaligus ya untuk memperingati Hari Valentine yang kemarin. Oke. Apa yang saya mau bahas dan hot gitu ya. Bagi Anda yang lupa, secara official mungkin teknisnya sih bukan tanggal 14 ya, tapi yang setahu saya official yang diumumkan itu tanggal 14 Februari VTube itu tidak bisa beroperasi lagi. 14 Februari tahun 2021, 1 tahun yang lalu. Oke. Walaupun ada yang bilang enggak Pak, sebelum tanggal 14 juga sudah tidak bisa diakses gitu. Tapi kita para leader tetap diminta untuk tanda kutip membohongi. Sebenarnya bukan tanda kutip sih ya, memang membohongi. Oh tenang, masih bisa diakses pakai VPN. VPN itu sebenarnya singkatan dari Virtual Private Network. Singkatnya adalah sesuatu, ya bilang saja aplikasi yang bisa membuat Anda mengakses situs-situs yang diblokir oleh pemerintah. Misalnya, dengan pakai VPN Anda bisa akses situs porno, misalnya. Nah, begitu juga VTube yang sudah diblokir, diakses pakai VPN, ya. Malah diplesetkan, ya. 17 jutaan bebek dungu dikasih tahu VPN itu adalah VTube Private Network. Katanya VTube sudah go internasional, jadi harus pakai VPN aksesnya, kira-kira begitu. Padahal sebelum 14 Februari 2021, di tahun 2020 juga domain dari VTube sudah diblokir, dia ganti lagi nama. Ya, sehingga bisa diakses, karena yang sudah diblokir tidak bisa diakses. Supaya tidak pakai VPN, dia pakai domain baru yang belum diblokir oleh pemerintah. Nah, kita lihat dulu ini satu pengumuman ya, temuan dari Satgas Waspada Investasi di bulan Juni tahun 2020. Juni 2020, hampir 2 tahun yang lalu. VTube baru beroperasi kira-kira waktu itu 3 bulan, kemudian pada bulan Juni ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi bahwa VTube, yaitu PT Future Viewtech, Anda lihat di nomor 8. Ya, dikatakan di sini PT Future Viewtech ini adalah investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan 200.000 sampai 70 juta. Ya, hanya dengan mengklik iklan, sederhananya begitu waktu itu pengumumannya. Nomor 8 Anda lihat. Masih banyak lagi yang lainnya, cuman saya ambil yang VTube saja ini ya. Di atas-atasnya ada beberapa, di bawah-bawahnya juga masih banyak. Oke. Tapi pada waktu itu, seperti biasa, bebek dungu beralasan SWI tidak berhak menutup kami, ngeyel. Apa ini VTube banyak membantu masyarakat ya. Kami tertolong di masa pandemi oleh VTube ini yang menghasilkan uang. Padahal itu jelas money game. Pak Tonggam pun ketika talk show di menjelang akhir Januari, dia bilang ini multi-level tipu menipu. Ya, sudah pernah saya bahas. Oke, itu pengumuman dari SWI berdasarkan temuan di bulan Juni. Kemudian para leadernya seperti siapa tuh? Louis Ridwan, seperti si adik manja bebek dungu, jambu nanas muka brankas bilang, oh di bulan Oktober sudah tidak ada lagi tuh daftarnya. Lah iyalah, daftar investasi ilegal dikeluarkan setiap bulan. Yang sudah diumumkan temuan Juni, ya nanti di Juli, Agustus, September ya temuannya bulan itu lagi. Tapi bebek dungunya itu ditipu terus gitu. Oh nggak ada tuh sekarang di daftar yang bulan September, nggak ada, bulan Oktober nggak ada, berarti sudah legal gitu. Oke. Begitulah para leader-leader ini yang manis gitu ya, membodohi bebek dungu di bawahnya. Oke, kemudian akhirnya entah gimana saya yang sering membahas VTube ya, biasalah sering dibully gitu ya.
Sampai akhirnya entah kenapa, ya mungkin karena saya panas-panasin juga ya beberapa wartawan gitu. Akhirnya di sekitar bulan Januari, VTube itu diberitakan oleh banyak wartawan, ya, mengenai permainan klik iklan dapat duit gitu ya. Akhirnya membuat SWI kembali meradang gitu. Iyalah, sudah diumumkan, ini loh temuan dari Juni 2020, masih tetap saja dijual, ya kan? Seperti leader Bapak Pendeta Effendi Laran Sedu bilang apa? Fast track aman, ya, jual sertifikat tanah Anda, masukin ke fast track. Nah, sekarang cari dia deh. Kan dia yang bilang aman ya. Oke, kemudian akhirnya di tanggal 28 Januari, saya ingat waktu itu saya lagi perpanjang paspor ya, 28 Januari 2021. Nah, di situ dikatakan di dalam talk show antara SWI, Kominfo gitu ya, tegas Pak Tonggam bilang VTube adalah multi level tipu menipu. Ya money game, ya. Nah, kemudian Anda lihat di sini nih berita dari CNN, ya. Tertanggalnya sama, 28 Januari. Satgas waspada investasi, pastikan VTube ilegal. Ya, sesuai dengan talk show Pak Tonggam dengan Pak Antonius Malau dari Kominfo. Nah, di sini dikatakan Satgas waspada investasi mengimbau masyarakat berhati-hati dengan VTube karena mereka masuk investasi ilegal. Ya, oke. Kemudian 2 hari kemudian di Kumparan Bisnis menyebutkan Satgas Waspada Investasi dan OJK gitu ya menegaskan VTube belum punya izin, masih ilegal. Iya, sejak dari temuan Juni nggak pernah dinormalisasi gitu ya, masih ngeyel, jualan terus ya. Itu tanggal 30 Januari. Di sini beritanya juga dikatakan bahwa PT Future Viewtech alias VTube belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karenanya perusahaan yang menawarkan investasi dengan imbal hasil dari menonton iklan itu statusnya masih ilegal. Hal itu dinyatakan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Pak Tonggam L. Tobing, terkait ramainya kembali tawaran investasi dari VTube. Padahal pada Juni 2020, seperti tabel tadi, entitas tersebut yakni PT Future Viewtech telah ditetapkan sebagai investasi ilegal alias investasi bodong. Dan di berita yang lain, ini di Koran Pemuda ya, juga disebutkan kok itu VTube masuk ke dalam daftar investasi ilegal sejak Juni 2020 dan dilarang OJK. Ya. Nah, waktu itu masuk ke dalam 99 daftar investasi bodong yang ditutup. Tapi masing tetap saja ganti domain, masing dijual gitu ya. Nah, terus saja gitu ya, menipu para bebek-bebek dungu. Kemudian, karena kesal gitu ya, akhirnya di sini kalau saya lihat Kompas 14 Februari, ini yang saya anggap menurut saya ini resminya gitu ya, walaupun mungkin saja sudah dari hari-hari sebelumnya. Di sini dikatakan VTube diblokir Kominfo, dihajar bener-bener, diblokir lagi. Ini imbauan Satgas Waspada Investasi katanya ya. Ya imbauannya ya udah dinormalisasi, penuhi izin ya. Para pemainnya diam dulu, kira-kira begitu ya. Kami tutup ya. Nah, inilah di Kompas juga ada 5 fakta VTube dari diblokir Kominfo hingga investasi ilegal. Anda bisa baca lah di situ ya. Kemudian nggak pakai lama, sejak 14 Februari 2 minggu kemudian hilang aplikasi VTube, hilang dari Play Store. Ya, kenapa? Karena disurati oleh OJK itu Play Store, turunin. Jadi nggak bisa tambah member baru, nggak bisa. Oke? Nah, disitulah mulai kepanasan itu Jack Guy dan segala macam ngoceh bahwa media itu ditunggangi, media itu dibayar sehingga mereka harus ditutup. Anda lihat video saya. Sebenarnya kurang ajar ini Jack Guy. Masa nuduh media Indonesia itu dibayar sehingga VTube ditutup? Karena ada pesaing. Pesaingnya siapa Jack? Gitu ya. Lu ngaco aja lu. Gitu ya. Kemudian itu di 14 apa ini ya? Kalau Anda lihat di Kominfo ya, di websitenya, di sini ada si siapa?
Jambul nanas muka berangkas itu, yang bilang, saya nggak mau lagi ngomong VTube. Sekarang dia jilat ludah, dia bikin lagi konten-konten VTube. Sebab kalau dia nggak bikin konten VTube gitu ya, yang nonton sepi. Kalau saya terus terang, saya bikin konten VTube, sebenarnya rugi saya. Yang nonton konten VTube di channel saya nggak begitu banyak ketimbang saya bahas topik lain. Anda lihatlah channel saya. Tetapi tetap saya buat lah. Saya kangen sama Bebek Dungu supaya cerdas gitu ya. Di sini dia bilang bahwa VTube resmi kok dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Bohongin Bebek Dungu. Makanya dicap sebagai penyebar hoax. Inilah sebagai salah satu laporan ke Bareskrim dia melanggar undang-undang ITE. Ya, tunggu saja waktunya ya. Jangan senyum-senyum lah. Nah kemudian di sini juga waktu itu Wilbert Karimun dan Noval ya menunjukkan tabletnya. Nih, kami sudah dapat surat dari OJK yang menyatakan kami sudah oke. 99% sudah selesai. Yang 1% tinggal maintenance. Artinya 100% dong dari OJK-nya. Karena yang 1% cuman maintenance. Dibilang bohong juga itu. Disinformasi bahwa VTube sudah dilegalkan OJK. Perizinan telah mencapai 99%. Ingat kan? Ya, kenapa? Memang paling pinter ngibul ini leader-leadernya gitu ya. Dan ini pada mau dikibulin ya. Ini loh, sudah banyak fakta bahwa Bebek Dungu dikibulin, tetap percaya. Oke deh. Kemudian setelah diblokir, akhirnya nyerah itu yang namanya VTube. Dia berjanji akan mengubah sistemnya. Nah, kita menanti-nanti tuh. Akhirnya di tanggal 29 Juni ini 2021, kira-kira berapa bulan tuh ya? Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya 4 bulan, karena Julinya di Juli pertengahan waktu itu akhirnya nyala. Karena dia katanya dapat lampu hijau dari OJK. Oke, dia announce, begini loh bisnis plan kita. Saya lihat, astaga, dia nipu OJK. VTube nipu OJK. Ternyata masih pakai referral. Kan sudah dibilang tidak boleh ada referral. Kedua, dia masih menggunakan fast track, cuma namanya diganti. Bukan bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi basic 1, 2, 3, premium 1, 2, 3. Oke? VP juga diganti namanya. Ya, saya nggak tahu ya, apakah OJK tertipu? Rasanya OJK tertipu menurut saya. Tertipunya mungkin dia kasih bisnis plan yang lain, tapi diumumkan ke membernya bisnis plan yang sama, cuman ganti nama. Oke, itu aja. Ya. Nah, kemudian antara pada menjelang akhir Juni mengumumkan bahwa VTube akan hadir pada bulan Juli. Sudah ready nih, sudah dapat izin dari OJK gitu ya. Merilis VTube yang versi 3.0 yang sudah dapat izin dari Satgas Waspada Investasi, ya kan? Pada awal Juli, tapi nggak awal-awal banget sih, menjelang pertengahan waktu itu. Benar dia on. Tapi nggak sampai 2 minggu karena banyak yang mau jual VP, nggak punya duit ya. Iyalah kalau punya duit kan dibayar, dibeli. Kan syarat dari SWI adalah harus beli VP para Bebek Dungu. Ada 17 juta orang kalau betul ya, pada menanti mau jual VP-nya. Kolaps dia, nggak bisa bayar. Ya, kolaps. Yang katanya mau mendukung UMKM Cipua itu ngibul. Nggak terjadi. Tutup lagi. Kalau nggak salah nggak sampai akhir Juli. Tanggalnya saya lupa ya. Tutup lagi. Minta waktu maintenance 2 bulan, 60 hari. Tapi dari akhir Juli sampai sekarang, sudah ulang tahun maintenance. Sejak awal ditutup oleh pemerintah. Kan waktu ditutup sama pemerintah, mereka nggak ngaku. Mereka bilang, kami maintenance. Aplikasi kami private. Private apa? Dia ngibul kan, padahal sudah diblokir. Tapi dia bilang, enggak, kami maintenance. Akhirnya ketahuan juga. Diblokir gitu ya. Oke. Karena kesal gitu ya. Sudah nyala, orang mau tukar VP nggak bisa, mati lagi maintenance, akhirnya pada marah nih. Akhirnya dari 17 juta bebek-bebek dungu ini ada beberapa ratus orang yang jadi cerdas gitu. Ya, yang jadi cerdas dan berkumpul bersama-sama masuk ke dalam sesuatu wadah yang namanya Mayoni Masyarakat Online Indonesia yang diketuai oleh Pak Afiat Rifai.
kemudian melaporkan kasus VTube ini ke Bareskrim. Ya, maka di sini kalau Anda lihat Bareskrim selidiki kasus VTube yang diduga kelola MLM ilegal. Tapi orang-orang pada nggak percaya, bohong gitu ya. Dia pikir itu cuman gertak-gertak sambel gitu ya. Itu mah Pak Fiat atau Mayuni jangan didengar lah. Nah buktinya siapa itu? Miftahul Ulum dipanggil, belum datang dia, belum datang, mau dijemput gitu ya. Terus Midan Anis itu Pak Ustadz Midan Anis ya, bilang panggilan Miftahul Ulum itu hoax katanya. Iya, nanti tunggu juga. Anda mungkin mendahului Wilbert Karimun dan Yunita Atmojo lah untuk diperiksa berikutnya setelah Miftahul Ulum. Oke, jadi kira-kira itu saja untuk merefresh gitu ya Anda semua, rekam jejak atau kita napak tilas gitu ya penipuan yang dilakukan oleh VTube kepada 17 juta bebek dungu. Dan baru-baru ini juga saya tayangkan sebuah video yang tentang Pak Eman yang menurut hemat saya dia dibohongi, ditipu sama VTube. Sepertinya ketika diwawancara dia nggak ngerti gitu bahwa VTube itu ada fast track, dia bilang gratis kok gitu. Nah, oke. Nanti kita lihat. Kalau Pak Eman tahu, Pak pasti tahulah sebentar lagi ya. Dia pasti marah. Kenapa? Karena sekarang bebek-bebek dungu yang masih berharap VTube on lagi bilang tombol on ada di Pak Kiai Eman. Bahkan satu kubu lagi bilang ada Jo Anwar yang mau suntik 3 triliun. Memang lu pikir Jo Anwar itu orang bodoh? Siapa itu Jo Anwar? Sampai sekarang juga nggak muncul gitu ya. Terus Kiai Eman mau on-kan VTube, bikin tim 9 katanya. Saya nggak tahu ya kenapa disebut tim 9. Mungkin karena punya ide Wali Songo gitu ya. Mungkin gitu ya. Terus buat apa itu tim 9? Yang penting duitnya ada nggak untuk mengaktifkan VTube? Tim 9 salah satunya untuk menenangkan VTube, untuk menjaga kekompakan. Nggak penting. Yang penting adalah ada duit, nyalain lagi VTube. Kasih orang mencairkan VP, bukan bikin tim 9. Makanya saya mau tahu ini. Saya tertarik ini mau ketemu Pak Haji Eman gitu ya. Untuk nanya-nanya, benar nih Pak Haji bikin tim 9. Kalau gitu kapan kira-kira ininya? Ini sudah setahun nih Pak Kiai, kira-kira gitu ya. Jadi gitu sajalah ya. Ini untuk merayakan 1 tahun di di maintenance-kannya aplikasi VTube ya. Dan masih berharap-harap cemasnya para bebek dungu ini ya, yang mengharapkan VTube akan on lagi ya. Kalau saya bilang tidak akan on lagi, kecuali ada yang ceburin dana puluhan triliun ya. Anda kali sajalah 17 juta ya, kali ya, masing-masing orang punya mau cairin kan ada yang puluhan juta, ada yang sampai ratusan juta. Anda kali saja, dibutuhkan puluhan triliun ya, untuk supaya membuat VTube itu on dan bayar VP orang-orang yang lagi nunggu nih. Ya, nggak cukup 3 triliun. Ngimpi kali ya 3 triliun. Oke aja, itu aja. Semoga lebih mencerdaskan Anda dan mencerahkan Anda mengenai VTube yang sudah 1 tahun maintenance dan baru-baru ini dirayakan oleh para bebek dungunya ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas juga dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.